Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas kimia. Yuk kita belajar kimia yuk. Belajar kimia di kelas 12 itu menarik loh. Tapi pasti pelajarannya masih berhubungan dengan pelajaran kelas 11. Ibu punya judul adalah sifat koligatif larutan. Nah, kalau bicara larutan berarti kamu ingat dong pelajaran kelas 11, larutan elektrolit dan non elektrolit. Ada juga sistem koloid. Nah, kalau larutan, kita pasti ingat konsentrasi larutan. Nah, kita tuh sekarang pelajarannya berhubungan dengan konsentrasi larutan. Judulnya adalah sifat koligatif larutan, yaitu sifat yang hanya tergantung dari konsentrasi larutan saja. Jadi, walaupun nanti ada zat-zat yang berbeda secara jenisnya, sifatnya, tetapi dia mempunyai titik didih dan titik beku yang sama. Kenapa demikian? Nah, itulah yang dipelajari dalam sifat koligatif larutan. Adapun dalam sifat koligatif larutan, kita akan mempelajari pertama adalah penurunan tekanan uap. Kedua adalah penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Yang keempat adalah tekanan osmosis. Nah, di antara poin-poin yang akan kita pelajari itu, pasti kamu tentu tahu kan istilah mendidih dan menguap. Kalau didefinisikan istilah mendidih dan menguap, atau kamu boleh melihat kenyataan sehari-hari, apa sih perbedaan antara mendidih dan menguap? Kalian tahu semua kan? Coba nanti kita amati di rumah, bagaimana mendefinisikan mana yang disebut proses menguap, mana yang disebut proses mendidih. Materi sifat koligatif larutan itu adalah materi yang sangat banyak sekali hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan banyak aplikasi yang bisa kita hubungkan dengan pelajaran sifat koligatif larutan, sehingga belajar kimia itu lebih menarik karena bisa kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ambil contoh, pernahkah kalian jajan es krim, es puter si abang-abang? Dan pernahkah kalian mengamati benda apa atau alat apa yang berada di bawahnya sehingga bisa mendinginkan es krim sampai sore? Padahal si abang-abang tidak punya freezer loh, freezernya tidak dibawa kemana-mana. Nah, ada apa di bawah alat tersebut dan zat apa yang ditambahkan sehingga bisa membekukan es krim? Nah, ini tadi ibu buat es krim loh, tapi bukan dengan menggunakan freezer. Nah, nanti kita akan cari tahu bagaimana membekukan es krim dengan cara tradisional dengan menghubungkan aplikasi sifat koligatif larutan. Nih, es krimnya enak kan? Tapi dibuatnya secara sederhana. Kemudian satu lagi biar belajar kita lebih menarik. Ibu punya bahan. Kebetulan ibu nggak suka telur asin dari bebek. Ibu sukanya telur asin tapi bahannya terbuat dari telur ayam. Nah, bagaimana cara membuat proses telur asin? Bagaimana garam asinnya masuk ke dalam telur? Itu hubungannya ada dengan sifat koligatif larutan. Kemudian ada ikan asin. Kenapa ya bisa awet ikan asin ini? Rasanya pasti asin dan awet sampai beberapa bulan dan sebagainya. Nah, apa fungsi garam di sini? Itu berhubungan dengan salah satu sifat koligatif larutan. Atau misalnya kalau kita baca ya, di daerah kutub sana orang salju itu mengganggu di jalan raya. Nah, bagaimana supaya salju itu tidak mengganggu? Orang menaburkan sesuatu di atasnya. Contohnya orang menaburkan garam sehingga saljunya bisa mencair. Apa ya hubungannya dengan sifat koligatif larutan? Nanti kita akan bahas dengan percobaan sederhana. Satu lagi bacaan yang kita atau yang menjadi literasi kita adalah bahwa binatang-binatang di kutub itu bisa hidup di musim dingin dengan suhu yang sangat dingin sekali, tetapi darahnya tidak membeku. Nah, ada apa di dalam darah binatang tersebut? Misalnya beruang kutub, berarti ada zat kimia yang ada dalam darahnya sehingga darahnya tidak membeku walaupun suhunya jauh di bawah 0. Nah, semuanya itu adalah aplikasi dari sifat koligatif larutan. Atau kalian pernah nggak berkemah atau camping di alam misalnya, tetapi setelah kita mendirikan tenda, itu biasanya ditaburi dengan garam dapur. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa ya? Kita cari tahu ya. Menarik bukan pelajaran sifat koligatif larutan? Oke, sekarang kita
Ibu akan membahas sifat koligatif larutan. Tentu saja kamu harus mendefinisikan, menggali potensinya, mempraktekkan secara sederhana apa yang bisa kamu praktekkan sehingga kamu bisa mengisi LKPD-nya nanti di rumah. Jadi sifat koligatif larutan kita terangkan poin-poinnya sementara kamu menggali dengan percobaan-percobaan yang sederhana. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apa beda mendidih dan menguap? Pertanyaan dasar saja. Coba kalian jawab ya. Ani, coba sebutkan. Oke, baik. Mendidih adalah proses adanya gelembung-gelembung. Oke. Kalau menguap, asap. Oke, baik, semua jawabannya kita arahkan nanti, kita definisikan yang lebih ini. Mungkin ada pendapat yang lain? Ayo nanti kita gabungkan atau kita mengamati langsung ya bagaimana cara proses mendidih dan menguapnya. Bisa kita amati nanti. Atau nanti kita praktek membuat telur asin, membuat es krim dan sebagainya. Contoh lain adalah ketika ibu kita memasak di rumah, memasak ikan misalnya, kita pasti ngelihat dong ibu kita membersihkan ikan dengan menambahkan garam, kemudian menambahkan jeruk nipis. Pernahkah kamu amati apa yang terjadi dengan ikan tersebut? Apa yang keluar dari cairannya? Ibu kasih kunci satu ya. Tujuannya kalau ditanya membersihkan ikan dengan menaburkan garam dan jeruk supaya tidak amis. Betul jawabannya, supaya tidak amis. Dan tentunya awet, berarti garam bisa mengawetkan. Baik, untuk materi pertama kita masuk kepada penurunan titik beku ya. Penurunan titik beku. Kita mau praktek ya bagaimana cara menurunkan titik beku, atau kita praktek sederhana membuat bahan-bahan es krim ya. Tentu kamu tahu ya, bahan es krim itu terdiri dari susu, kemudian ada gula, ada pewarna makanan tentunya ya. Kemudian ada perasa dan sebagainya, misalnya rasa buah-buahan. Nah, Ibu kasih tahu, nanti kamu di LKS atau LKPD-nya sudah dijelaskan semua bahwa kita hanya butuh garam untuk mendinginkan, butuh garam untuk membekukan larutan. Nah, ada apa dengan garam? Kenapa dia bisa menurunkan titik beku dari larutan? Nah, kita coba ya bagaimana membuktikan bahwa garam bisa menurunkan titik beku. Ibu akan bahas tentang PowerPoint dulu teorinya setelah kamu berpraktek ya. Silakan dikerjakan dulu praktek sederhananya, kemudian isi LKPD-nya, kemudian kita simpulkan bersama. Akhirnya kita bahas lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan. Sampai bertemu di pertemuan kedua. Bye-bye.